Sebelumnya, kita sudah mendengarkan cerita pemuda bernama Adi Pramudia, seorang sarjana teknik yang banting setir memilih bekerja sebagai petani. Buat yang belum nonton part 1, coba ditonton dulu ya supaya ceritanya nyambung. Bagi yang sudah nonton part 1, yuk kita simak kelanjutannya di video ini. Tapi sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya Juragan nggak ketinggalan video-video terbaru kami yang membahas seputar pertanian. Silahkan dilanjut Juragan. Adi kemudian melihat peluang yang lebih menggiurkan dengan berbisnis rempah saat berbincang dengan tetangga lahannya yang petani rempah. Waktu itu dia menanam lengkuas, cuma di lahan 1000 meter, tapi bisa menghasilkan uang 5 juta sekali panen. Dengan modal hanya 1 juta, artinya untung 4 juta. Luar biasa, keuntungan 400%. Akhirnya saya belajar dari dia. Cerita Adi mengenang. Tahun 2012, Adi mencoba peruntungannya dengan mulai menanam lengkuas di lahan seluas 2 hektar. Ternyata dengan modal 40 juta untuk 1 hektar lahan lengkuas, Adi bisa mendapatkan omset sekitar 90 juta tiap kali panen. Seiringnya berjalannya waktu, Adi mampu memperluas lahan tanamnya menjadi 5 hektar pada 2013. 4 hektar digunakan untuk menanam lengkuas dan sisanya untuk menanam kunyit dan kencur. Usahanya tersebut pun akhirnya juga menghasilkan keuntungan. Bisnisnya berkembang pesat pada tahun 2014. Saat itu, Adi telah mengelola lahan seluas 11,5 hektar. Sekitar 70% lahan masih dalam status sewa, sedangkan 30% sisanya sudah di atas lahan miliknya sendiri. Setiap lahan bisa menghasilkan 35 sampai 40 ton rempah. Setiap kali panen, omsetnya hingga 300 juta. Kini, Adi telah mengelola lahan seluas 27 hektar dengan panen hingga 30 ton rempah dan menjualnya dengan harga 2.000 per kilonya, dengan perkiraan mendapatkan 60 juta dalam 1 hektarnya, maka dari 27 hektar lahan, omsetnya sekitar 1,6 miliar. Wow, jumlah pendapatan yang tentunya nggak sedikit ya Brody. Gimana nih? Sudah mulai tertarik bisnis di bidang pertanian belum? Coba jawab di kolom komentar ya. Hanya dalam kurun waktu 2 tahun, Adi berhasil menguasai pasar-pasar induk di seluruh Jabodetabek sebagai salah satu pemasok bumbu dapur. Setelah menguasai pasar lokal, pangsa pasar ekspor mulai diliriknya dan berhasil. Ekspor rempah Adi tembus hingga mencapai Eropa dengan mengirimkan lengkuas ke Jerman dan Belanda. Sejak saat itu, perusahaannya CV Anugrah Adijaya terus berkembang. Kini tak hanya lengkuas saja, beberapa komoditas rempah lainnya sudah ditanamnya. Keberhasilan tersebut menjadikan bisnis pertanian milik pemenang wirausaha muda berprestasi pada tahun 2014 Kemenpora kian berkibar. Bagi Adi, bisnis yang digulutinya ini tak sekedar hanya memberikan profit finansial bagi dirinya, tapi juga memberikan kontribusi bagi lingkungan sosialnya. Ada buruh tani yang sudah berumur 60 tahun bekerja di tempat saya mengatakan, kami sangat berterima kasih Bapak sudah datang ke sini. Hal yang membuat saya terharu adalah pengakuan dia setiap malam berdoa untuk saya. Dari situ saya benar-benar mencintai bisnis ini, ujarnya. Kecintaan itulah yang membuat Adi merasa wajib mensejahterakan juga orang-orang di sekitarnya. Adi membentuk kelompok tani, selain untuk berbagi kesejahteraan, juga untuk menguatkan pondasi usahanya, supaya bisa terus memasok rempah-rempah sesuai permintaan pasar dan pasokan ke pasar induk tanpa henti, lantaran waktu panen yang cukup lama. Jika tidak berkelompok dan berorganisir diri, produksi tanaman akan terbatas dan gagal memenuhi permintaan. Bersama kelompok taninya, Adi juga membentuk koperasi yang memberikan pinjaman berupa bibit dan pupuk, mengembangkan produk turunan dari hasil produksi rempah-rempahnya, yaitu produk sejenis minuman. Tidak hanya itu, Adi juga masih punya mimpi besar lain, yaitu membuat agrowisata pada lahan pertaniannya. Konsepnya mirip dengan Taman Buah Mekarsari, tetapi berisi aneka rempah, kata Adi dengan penuh semangat. Tak hanya bertani, suami dari Devi Karisma ini kini tengah menjajal bisnis peternakan ayam broiler bersama teman-temannya. Ia pun berhasil meraup omset hingga 9 miliar
Dia memanen ayam broiler yang hanya membutuhkan waktu 35 hari untuk siap dipotong. Adi mengaku tak pernah bermimpi menjadi petani, namun kini ia bersyukur bisa memilih profesi ini. Karena selain meraih keuntungan yang begitu banyak, menjadi petani juga dinilainya sebagai ibadah. Kalau ditanya asyiknya jadi petani, selain profit, saya mikir lebih ke ibadah. Ketika tanaman kita dimakan banyak orang, itu jadi sel, jadi darah di tubuhnya, dan saya dapat amal jariah yang tidak akan putus. Tambah lelaki yang telah menyelesaikan studi S2-nya ini di bidang psikologi industri. Atas keberhasilannya menjadi petani muda, pemuda asal Bajomulyo, Juwana, Pati, Jawa Tengah ini mendapat penghargaan sebagai Young Heroes oleh program Kick Andy yang dipilih dari seluruh Indonesia. Ia pun berpesan pada generasi muda agar tak menganggap remeh profesi petani karena selain menguntungkan, juga dapat menjadi pahlawan ketahanan pangan di negara sendiri. Buat teman-teman, jangan malu jadi petani karena bidang ini jantung bagi negara. Kita berperang bukan dengan penjajah, tapi jadi pahlawan di negara sendiri untuk menyediakan pangan bagi ratusan juta orang. Ujarnya memberi pesan. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu rasa video ini inspiratif, silakan like dan subscribe channel ini supaya kamu gak ketinggalan video-video menarik lainnya seputar pertanian. Sampai jumpa di video selanjutnya.